Nah, untuk jenis kerusakan yang akan saya bahas kali ini bukan hanya bisa terjadi pada tipe atau model MacBook Air generasi yang lama, tapi untuk kerusakan yang akan saya bahas ini juga bisa terjadi pada MacBook Air generasi yang baru dan juga bisa terjadi pada MacBook Pro. Kembali lagi dengan Astadi Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Channel yang selalu setia mereview dan mengulas tentang permasalahan MacBook dan juga kerusakan MacBook. Mau servis MacBook, di sini tempat yang tepat. Buat rekan-rekan semuanya, untuk kali ini saya akan membahas kerusakan yang terjadi pada MacBook Air 13 in tipe A 1466 tahun 2015 MacBook generasi lama. Nah, untuk jenis kerusakan yang akan saya bahas kali ini bukan hanya bisa terjadi pada tipe atau model MacBook Air generasi yang lama, tapi untuk kerusakan yang akan saya bahas ini juga bisa terjadi pada MacBook Air generasi yang baru, yaitu MacBook Air Retina, MacBook Air Chip M1, dan juga MacBook Air Chip M2, dan juga bisa terjadi pada MacBook Pro. Jadi ini MacBook pada saat dinyalakan, untuk proses masuk booting ke macOS-nya itu lemot lain itu. Tahu-tahu pada saat proses booting masuk ke macOS, ini MacBook mati mendadak, lalu nyala lagi. Tapi nggak lama kemudian di display LCD MacBook muncul logo tombol power dan ada tulisan. Nah, ini kalau saya bilang ini MacBook alamin kernel panik. Langkah apa yang harus kita lakukan atau rekan-rekan lakukan kalau masalah ini terjadi pada MacBook rekan-rekan? Sebelum kita ngebahas bagaimana cara menanganinya, langkah apa yang harus kita lakukan, yang kita bahas dulu apa nih yang nyebabin kernel panik terjadi pada MacBook rekan-rekan, entah itu MacBook Air, entah itu juga MacBook Pro. Kernel panik yang terjadi pada MacBook rekan-rekan disebabkan oleh beberapa faktor atau beberapa penyebab. Yang pertama, disebabkan karena macOS MacBook korup atau macOS yang rusak. Ini penyebab pertama kernel panik yang terjadi pada MacBook. Yang kedua, kernel panik yang terjadi pada MacBook rekan-rekan karena disebabkan oleh harddisk MacBook ada sektor atau malah rusak. Yang ketiga, karena disebabkan oleh panas yang berlebihan yang terjadi pada MacBook. Pada saat MacBook proses booting masuk ke macOS, ini MacBook mengalami panas berlebihan atau kita sebut dengan overheat. Akibat dari panas yang berlebihan tersebut, ya selain mengakibatkan MacBook lemot, pada akhirnya MacBook mati mendadak. Itu nyala lagi, seperti yang telah disebutkan karena panik. Nah, kalau masalah apa penyebab panas yang terjadi pada MacBook ini sudah saya ulas di konten saya. Jadi kalian bisa cari tahu apa penyebab panas yang terjadi pada MacBook. Oke, lanjut. Nah, itu tadi apa yang menyebabkan kernel panik terjadi pada MacBook. Maka itu MacBook Pro atau juga MacBook Air, entah itu MacBook generasi lama atau juga MacBook generasi baru. Apa yang harus rekan-rekan lakukan ketika MacBook rekan-rekan mengalami kernel panik? Yang harus rekan-rekan lakukan adalah melakukan pengecekan kerusakan. Apa yang menyebabkan kernel panik terjadi pada MacBook? Jadi kita cek satu-satu. Awal dari macOS, kita cek OS-nya. Caranya kalau untuk MacBook generasi yang lama itu enak, karena harddisknya masih bisa dicopot. Itu kita bisa menggunakan harddisk lain yang udah ada install macOS-nya, lalu kita masukkan ke MacBook untuk melakukan pengetesan. Dengan menggunakan harddisk lain yang sudah ada install macOS-nya, bisa berjalan normal nggak? Ada masalah nggak? Sampai dia selesai untuk masuk ke macOS. Atau kondisinya sama ketika dia menggunakan harddisk lain, kondisinya tetap sama, MacBook tetap mengalami kernel panik. Kalau misalnya MacBook menggunakan harddisk lain, MacBook pada saat kita nyalakan nggak mengalami kernel panik, ya besar kemungkinan OS MacBook rekan-rekan rusak atau juga harddisk MacBook rekan-rekan rusak. Kalau misalnya sebaliknya nih, ternyata ketika kita menggunakan harddisk lain sudah ada install macOS-nya, MacBook tetap mengalami hal sama, berarti ini masalahnya bukan di macOS, juga bukan di harddisk. Itu masalahnya bisa karena disebabkan oleh panas yang berlebihan yang terjadi pada MacBook. Nah, kalau penyebabnya panas berlebihan yang terjadi pada MacBook, ya harus melakukan pengecekan yang lebih detail apa penyebabnya. Bersihkan keyboard, bersihkan semua part MacBook, lalu kita melakukan pengecekan lagi. Nah, kalau berhasil ya berarti penyebabnya sudah ketemu. Panas berlebihan yang terjadi pada MacBook ini karena disebabkan oleh debu dan kotoran yang mengendap di keyboard MacBook dan juga masalah lainnya. Nah, kalau tetap nggak berhasil, bisa juga nih MacBook rekan-rekan mengalami overheat jadi pada chipset VGA MacBook rekan, sehingga pada saat MacBook dinyalakan nggak bisa booting masuk ke macOS, lalu MacBook mati mendadak pada saat proses booting masuk ke macOS dan nyala kembali, muncul logo power dengan tulisan itu kernel panik. Tapi hampir rata-rata masalah kernel panik yang terjadi pada MacBook itu karena disebabkan oleh macOS yang korup atau macOS yang rusak. Itu hampir rata-rata. Nah, kalau rekan-rekan sudah menemukan masalahnya di mana,
misalnya masalah di macOS, misalnya macOS korup atau macOS rusak, tetap kita juga harus lakukan pengecekan untuk kondisi MacBook kotor, yaitu fan-nya apakah itu kotor ada debu, itu thermal paste-nya juga mengering, itu tetap kita harus lakukan pengecekan. Ya, kalau memang itu kotor ada debu, ya bersihkan thermal paste yang udah mengering diganti, fan yang kotor kita bersihkan, pokoknya kita bersihkan MacBook. Jadi sebelum kita melangkah untuk melakukan penanganan atau melakukan perbaikan pada kerusakan MacBook, ya kita lihat dulu nih penyertanya. Karena jangan kita tangani OS-nya atau kita ganti harddisknya, ternyata yang ini nggak kita tangani, MacBook tetap alami hal yang sama. Bisa jadi seperti itu, atau juga di kemudian hari MacBook alami kerusakan yang lain. Jadi sekaligus ya, karena kan kalau kita ganti harddisk, ya otomatis kita bongkar MacBook. Nah beda lagi kalau untuk generasi MacBook yang baru, karena rata-rata untuk MacBook generasi yang baru itu harddisknya udah onboard semua. Jadi ya agak kesulitan juga. Kalau hanya macOS-nya yang rusak, enak, kita bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau harddisknya yang rusak, mau nggak mau nih, agar MacBook bisa nyala kembali, hanya ada dua solusi, ganti logic-boardnya atau ganti MacBooknya. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang tadi, karena panik yang terjadi pada MacBook Air 13 in tipe A1466 tahun 2015. Jadi kalau rekan-rekan ini sudah menemukan apa penyebab kerusakannya atau penyebab karena panik yang terjadi pada MacBook rekan-rekan, misalnya nih macOS-nya korup, solusi yang harus rekan-rekan lakukan yaitu install ulang macOS-nya. Jadi kita lakukan install ulang macOS MacBook rekan-rekan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita lakukan adalah kita format dulu macOS MacBook. Itu bisa kita lakukan dengan cara manual dengan menggunakan harddisk eksternal sebagai bootable, atau juga kita langsung menggunakan web Apple. Kita bisa melakukan proses install ulang macOS itu secara online. Kalau secara online ya harus kita perhatikan itu koneksi internet harus kuat, harus stabil. Nah, sampai pada saat proses install ulang macOS secara online, koneksi internet putus tengah jalan sehingga menimbulkan masalah. Dan juga nih kalau misalnya baterainya udah nggak kuat atau baterainya drop, jangan sampai pada saat proses install ulang macOS baru mati. Kalau rekan-rekan tahu baterai MacBook rekan-rekan yang udah nggak bagus, ya terus hubungkan MacBook dengan adaptor. Jadi jangan cabut adaptornya. Jadi kemungkinan dia untuk kehilangan daya baterai itu nggak terjadi. Itu kalau misalnya baterainya udah jelek ya. Jadi pada saat proses install macOS jangan sampai putus tengah jalan. Ya sama kan bisa menimbulkan masalah yang lain. Apalagi ini kalau untuk MacBook Pro Touch Bar, salah satu penyebab rusaknya Touch Bar pada saat kita update macOS atau kita install ulang macOS terputus tengah jalan. Bisa karena MacBook mati kehabisan daya baterai, atau juga bisa karena koneksi internetnya bermasalah sehingga pada saat proses install macOS itu bermasalah. Itu bisa menjadi salah satu penyebab rusaknya Touch Bar MacBook rekan-rekan. Jadi untuk masalah itu harus diperhatikan. Nah, kalau secara manual untuk harddisk yang kita gunakan sebagai portable-nya, ya harus harddisk yang sehat, harus harddisk yang bagus, nggak harus baru. Walaupun harddisk second tapi masih berfungsi dengan normal, tidak ada masalah. Harddisk juga sudah kita install macOS. Seperti biasa yang kita install di Mac juga nih untuk masalah daya baterai, jangan sampai pada saat proses install macOS itu kehabisan daya baterai. Kembali lagi kalau memang baterai MacBook rekan-rekan ini ada masalah, hubungan terus MacBook dengan adaptor. Pada saat proses install macOS itu nggak ada masalah. Kita lakukan install macOS di MacBook yang alami error panik sampai prosesnya selesai. Ini langkah awal, kita format dulu harddisknya. Jadi kita hapus semua data yang ada di harddisk MacBook, kita hapus semua, kita bersihkan. Jadi harddisk benar-benar dalam posisi 0. Setelah harddisk kita kosongkan, benar-benar udah 0, lalu kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu install ulang macOS. Kalau secara manual atau menggunakan harddisk eksternal sebagai bootable, nah di dalam harddisk eksternal yang kita gunakan untuk bootable ini harus ada aplikasi macOS yang akan kita install di MacBook. Kita udah siapkan macOS yang akan kita install di MacBook. Nah kalau kita menggunakan web Apple ya kita tinggal pencet tombol Command R, nanti dia akan terset, lalu muncul perintah di situ. Kalau untuk bagaimana cara install macOS menggunakan eksternal dan juga secara online hubungan dengan web Apple itu sudah saya unggah di channel saya. Rekan-rekan bisa tonton tutorialnya tuh di channel saya. Jadi pada saat proses install macOS itu kita ikutin aja semua caranya. Kita ikutin perintah-perintah yang muncul. Paling yang kita klik itu next atau OK, dua perintah itu aja. Nanti setelah proses install macOS selesai dia akan muncul perintah untuk pembuatan akun. Itu untuk bagaimana tahap-tahap itu ya rekan-rekan ditonton di channel saya. Itu udah saya unggah di channel saya. Untuk video tutorialnya udah saya unggah di channel saya. Nah ini cara menangani yang ngalamin karena disebabkan macOS-nya korup atau macOS-nya rusak. Akhirnya setelah tahu di mana kerusakannya dan apa penyebab error panik yang terjadi pada MacBook Air ini, yang saya lakukan
saya promote habisnya, lalu saya install ulang macOS-nya. Ya alhamdulillah, MacBook berhasil kembali normal, berhasil kita perbaiki. Itu ya buat rekan-rekan semuanya, bagaimana cara memperbaiki MacBook Air yang mengalami kernel panik. Itu caranya bagaimana, sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan caranya, ya langkah-langkahnya bagaimana, yaitu penyebab kernel panik ini apa, sudah saya jelaskan sampai proses install macOS-nya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada MacBook Air itu kernel panik. Ya, harapan saya, semoga apa yang saya hadirkan atau yang saya unggah di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan kalau mengalami kasus kerusakan yang sama pada MacBook rekan-rekan. Oke, kalau ulasan, review, tip dan tutorial dari saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya, lebih untuk keberlangsungan channel saya, dan juga agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Ya, buat rekan-rekan, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview, atau juga memberikan tip dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook, tentang bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga bukan tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Trans Timur, samping Gereja Baramida Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook. Silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat ya, atau juga SMS, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, hari kata saya Indra mengucapkan undur diri kebetulan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.